Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 314, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Sikat. Segera setelah itu, di bawah tatapan kerumunan yang gemetar dan tercengang, pemimpin tim 8 orang itu langsung mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Itu adalah token merah marun dengan kata, Agung, tertulis di atasnya. Yang Mulia memiliki perintah, siapa yang berani untuk melawan naga, dibunuh tanpa ampun. Pria dengan ikat pinggang itu berteriak dengan suara yang dalam. Deru ini, seperti lautan badai, menyapu penonton dan mengejutkan semua orang. Semua orang meninggalkan tempat duduk mereka satu demi satu, bangkit dan berlutut di tanah, menundukkan kepala dan berkata, "Selamat datang pemimpin tertinggi." Terkejut, seluruh aula dalam, semua tamu, semuanya berlutut di tanah, sangat dihormati, ini adalah keagungan dari yang tertinggi. Supreme Order ada di sini. Tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Bahkan di ruang tamu di tengah, semua senior di dunia seni bela diri keluar dari ruangan satu demi satu saat ini, berlutut, menundukkan kepala dan menundukkan tangan ke tim 8 orang, dan berkata, "Selamat datang pemimpin tertinggi." Setelah itu, semua orang ini gemetar terkejut, dia bangkit dan berdiri di samping. Sejauh ini, tidak ada yang berlutut di antara hadirin, kecuali Aiden Enzo dan Johan Jaorin, 4 penjaga dengan setelan tunik Tiongkok di sisi berlawanan, dan pria bertopeng, serta yang ada di dalam ruangan dengan tangan terlipat kruk kepala naga emas, matanya sedikit menyipit itu. Pemaksaan di seluruh arena berkembang pesat. Semua orang bangun perlahan, lalu mata mereka beralih ke Aiden Enzo. Aiden Enzo ini tidak berlutut. Itu yang tertinggi, orang pertama di wilayah itu. Dengan keagungan dan kekuatan tertinggi. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Itu adalah keberadaan yang benar-benar tak tertandingi. Beberapa orang bahkan mulai berbisik, sudah berakhir, lalu Tuan Muda Enzo mengabaikan Supreme Order. Anda mencari kematian, namun, menghadapi diskusi bisikan semua orang, Aiden Enzo tetap tenang, menatap dingin ke arah pria bertopeng, 4 penjaga berjas tunik, dan pria tua itu minum teh dengan tenang di dalam ruangan. Beraninya mereka mengabaikan tatanan tertinggi. Tidak hanya Aiden Enzo yang marah, tetapi tim 8 orang itu juga mengerutkan kening. Pria pemimpin melangkah maju, menatap dingin ke pria bertopeng dan yang lainnya, lalu menoleh, dengan senyum cerah di bibirnya, memeluk Aiden Enzo, dan berteriak, "Lama tidak bertemu." Aiden Enzo gugup, memeluknya erat-erat dan berkata, "Lama tidak bertemu." Segera setelah itu, Aiden Enzo memeluk tim beranggotakan 8 orang satu persatu di bawah pandangan terkejut semua orang. Semua orang yang hadir tercengang. Aiden Enzo benar-benar mengenal mereka. Temui orang-orang ini dengan perintah tertinggi. Siapa orang-orang ini? Mereka yang tahu sedikit akan mengerti bahwa itu adalah Zanlong. 108 tentara melindungi negara. Ya Tuhan, orang-orang dari Zibrano Targo. Mendesis. Hampir semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka, dan mereka semua menghirup udara dingin. Para senior di dunia seni bela diri yang sebelumnya masih mencibir pada Aiden Enzo sekarang meneteskan keringat dingin di alis mereka. Bocah ini sebenarnya adalah seseorang yang melawan naga. Pantas saja Johan Jaorin menolak. Mengungkapkan terlalu banyak, orang seperti itu, kemanapun dia pergi, adalah eksistensi yang dikagumi oleh ribuan orang. Karena Zanlong, karena mereka adalah kepercayaan dan kebanggaan rakyat Tiongkok, mereka adalah garis pertahanan terakhir di perbatasan. Pertempuran itu saat itu menempa prestise internasional Zanlong yang tak tertandingi. Itu juga mencapai Zibrano Targo, status tertinggi. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka tahu di dalam hati apa arti kedatangan anggota Zanlong ini. Ini untuk Aiden Enzo itu. Melihat kembali Aiden Enzo, dia sangat bersemangat untuk melihat rekan hidup dan matinya setelah bertahun-tahun berpisah. Aiden Enzo akrab dengan 8 dari mereka. Lawan naga, guru memintamu untuk datang. Aiden Enzo bertanya dengan kegembiraan yang tak terkendali. Pria yang memimpin itu mengangguk berat, dan kemudian tatapannya tiba-tiba menajam, menunjuk ke pria bertopeng dan yang lainnya, dan bertanya, apakah mereka ingin menyerangmu sekarang? Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa,
tetapi adegan itu hanya sekarang telah disaksikan oleh 8 orang yang datang. Marah. Jika Anda berani melawan anggota Zanlong, Anda akan menjadi musuh dengan semua saudara mereka. Melihat Supreme Order, kenapa kamu tidak berlutut? Tiba-tiba, pria yang memimpin itu berteriak kepada pria bertopeng dan yang lainnya dengan suara yang dalam. Pria bertopeng itu, matanya berangsur-angsur menjadi dingin saat ini, mengamati 8 tamu tak diundang itu. Ternyata orang yang melawan naga itu. Berbeda dengan wajah kaget di aula, pria bertopeng dan keempat penjaga itu jelas penuh semangat juang meski ada getaran. Ya, semangat juang yang mengerikan. Zanlong tidak tertandingi di dunia, dipimpin oleh Zibrano Targo, dan memiliki prestise internasional yang kuat. Aku melihatmu hari ini, seperti yang diharapkan. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin, berdiri dengan tangan di belakang, masih penuh kesombongan. Keempat penjaga berbaju tunik Cina di sampingnya siap bertarung dengan sekuat tenaga. Lagi pula, lawannya adalah 8 orang. Pria yang memimpin tim 8 orang tidak mendengarkan apa yang dia katakan, melangkah maju, dan menggenggam saber pinggangnya dengan satu tangan. Bas! Dalam sekejap, 7 orang lainnya mengeluarkan pedang mereka dari pinggang mereka satu demi satu. Cahaya dingin dari pisau dan suara terhunus membuat semua orang di aula dalam mati rasa. Zanlong, dengan pedang keluar dari sarungnya, akan membunuh musuh. Melihat Supreme Order, kenapa kamu tidak berlutut? Pria yang memimpin Zanlong mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, tetapi momentumnya tiba-tiba naik ke level tinggi. Suasana penuh, menekan pria bertopeng untuk menjawab. Hanya karena paksaan ini, beberapa orang di aula tidak tahan lagi, mereka hanya jatuh lemas dan duduk di tanah, begitu ketakutan hingga mengompol. Namun, pria itu masih berdiri di sandaran tangan, menatap tim 8 orang dengan mata dingin. Desir, dia tiba-tiba mengeluarkan token hitam emas lain dari pinggangnya, dan menulis kata A di atasnya. Kam Jia, duduklah dengan yang tertinggi, tidak perlu berlutut. Pria bertopeng berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan, penonton terdiam, semuanya berlutut lagi. Kam Jia, pemimpin tertinggi lainnya. Tuhan, ternyata kelompok orang ini adalah orang-orang tertinggi dari generasi sebelumnya. Ada 4 pemimpin tertinggi di wilayah itu. 3 pemimpin tertinggi yang baru didirikan akan mengejutkan Barat Laut, Nanling, dan Beihan secara terpisah. Hanya ada 1 pemimpin tertinggi, yang tinggal di dataran tengah, mengguncang timur garis pantai, dan milik Supreme sebelumnya. Meski kekuatan dan reputasi di negara tersebut tidak sebagus sebelumnya, tapi itulah yang tertinggi dari generasi sebelumnya. Kata apapun akan memicu lautan badai. Pada saat ini, semua orang terkejut. Kecuali Johan Jaorin dan beberapa seniman bela diri senior, mereka sudah mengetahui identitas lelaki tua itu. Mata Aiden Enzo tiba-tiba melesat keluar, menembus kerumunan dan mendarat di pria tua di dalam kotak. Kam karakter Jia, mantan pemimpin tertinggi. Ternyata itu dia, orang yang berhubungan dengan Camellia Emer adalah dia. Apakah ini kekuatan di balik Camellia Emer, dan bahkan keluarga Emer? Mata Aiden Enzo berangsur-angsur menjadi dingin. Pria pemimpin dari tim 8 orang itu melihat kata Jia di tangan pria bertopeng itu dengan mata dingin, merasa sangat tidak bahagia di hatinya. Sudah ada peraturan di wilayah. 2 pemimpin tertinggi tidak saling bertemu. Hari ini, 2 pemimpin tertinggi bertemu di aula persekutuan Longmen. Meskipun satu pihak hanyalah perintah dari Yang Maha Tinggi, kedatangan perintah itu seperti kedatangan dari Yang Maha Tinggi. Siapa yang akan menundukkan kepala? Ini adalah keraguan dalam pikiran semua orang, mengerikan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa dalam kehidupan ini, mereka akan melihat pemandangan yang menghancurkan bumi di sini. Berikut ini pasti akan menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Karena pemimpin tertinggi selalu sombong. Siapa yang akan tunduk pada pihak lain? Suasana tegang. Tim 8 orang, pedang Zanlong, semuanya telah terhunus. Pedang sudah keluar dari sarungnya, tapi jika darah musuh tidak terlihat, pedang tidak akan ditarik kembali. Ini sudah menjadi situasi kematian tanpa akhir. Kecuali, satu sisi menundukkan kepala. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Di tempat kejadian, semua orang menahan napas dan menyaksikan adegan ini dengan kaget. 2 pemimpin tertinggi. Berapa tahun belum terjadi, ini pasti dapat memicu gempa berkekuatan 7 skala Richter. Mereka masih ingat kesepakatan bahwa 2 pemimpin tertinggi tidak akan bertemu satu sama lain, memekakkan telinga. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh keempat pemimpin tertinggi bersama.
Itu untuk mencegah konflik skala besar dan situasi yang tidak dapat diubah. Sejauh ini, tidak ada yang melanggarnya. Tapi hari ini, karena Aiden Enzo, itu rusak. Semua mata tertuju pada pemimpin tim 8 orang dan pria bertopeng. Mengerikan, mendesis. Di tengah keramaian, beberapa orang mau tidak mau menelan air liurnya. Suasana tegang seperti itu membuat kulit mereka berkeringat dingin. Kata A di tangan pria bertopeng itu masih bersinar terang. Keempat penjaga berjas tunik Cina di sampingnya menatap 8 orang di seberangnya dengan mata dingin. Johan Jaorin juga sangat ketakutan hingga merinding di sekujur tubuhnya. Tidak pernah menyangka bahwa saat ini, dua pemimpin tertinggi bertemu. Tuan Tanner, teman Zanlong ini, bisakah Anda menahan amarah Anda demi wajah Johan Jaorin saya? Apa yang tidak bisa kita duduki dan bicarakan? Johan Jaorin tidak punya pilihan. Masih harus menyeka keringat dingin dari dahinya, berkata demikian. Namun, kedua belah pihak mengabaikan Johan Jaorin. Ini masing-masing untuk tuannya sendiri, ini adalah konfrontasi antara kemuliaan dan martabat. Kedua belah pihak pasti tidak akan lemah saat ini. Johan Jaorin menjadi semakin gugup, memandang Aiden Enzo tanpa daya, dan berkata, Tuan Muda Enzo, mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu? Namun, Aiden Enzo berkata kepada Johan Jaorin dengan tenang, Tuan Jaorin, masalah ini telah terjadi. Jangan khawatir tentang ruang lingkup Anda, kami memiliki solusi kami sendiri. Johan Jaorin bergidik ketika mendengar ini, dan tahu bahwa situasinya di luar kendalinya. Orang terkemuka dari tim 8 orang menarik pedang dari sarung di tangannya, dan berteriak dengan suara yang dalam, Zanlong, keluar dari sarungnya. 7 orang lainnya semuanya mengangkat pedang mereka dan menebas, lalu mengeluarkan bunga pedang, bersandar ke samping di samping mereka. Dingin. Seluruh aula dipenuhi dengan niat bertarung dan membunuh yang tak terkalahkan. Pria bertopeng di seberang juga berteriak dengan suara yang dalam, Kam Jia. Situasinya sudah dekat. Namun, pada saat kritis, lelaki tua di ruang tamu tengah keluar dengan kruk berkepala naga emas, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, beri anak muda kesempatan, saya sudah tua, ketika saya bisa memberikan penghormatan pemimpin tertinggi. Ya, tuanku. Setelah mengatakan ini, pria bertopeng itu menerima kata A dan berdiri setengah langkah di belakang pria tua itu dengan hormat. 4 orang lainnya juga berpisah satu sama lain, dengan mata dingin seperti serigala dan harimau, menatap tajam ke arah pergerakan 8 orang di seberang. Jika ada sedikit perubahan, mereka akan langsung menggunakan jurus pamungkas. Akhirnya, dalam keterkejutan dari kegelisahan semua orang, konsesi generasi pemimpin tertinggi sebelumnya mengakhiri konflik ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin tertinggi sebelumnya akan menyerah. Mungkinkah kemuliaan Zibrano Targo begitu mempesona sehingga generasi sebelumnya pun harus membuat kelonggaran? Banyak orang berpikir demikian di dalam hati mereka. Aku tidak tahu bagaimana Zibrano Targo menjaga Nanling baru-baru ini. Lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum. Pria pemimpin dari tim 8 orang menyimpan pedang mereka, dan 7 lainnya juga menyimpan pedang mereka. Setelah mengikuti, dia menjawab, jangan ganggu, pemimpin tertinggi selalu sangat baik. Orang tua itu mengangguk, dengan senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu. Kemudian, dia menoleh tiba-tiba, dengan sepasang mata, dia menatap Aiden Enzo dengan penuh arti, dan bertanya, apakah ayahmu baik-baik saja? Tiba-tiba Aiden Enzo terkejut. Pihak lain mengenal ayahnya. Dengan kata lain, sejak dia memasuki pintu hingga saat ini, lelaki tua ini mengetahui identitas aslinya. Apakah kamu berharap itu baik atau tidak? Wajah Aiden Enzo tiba-tiba berubah, matanya sedingin air, dan dia bertanya ragu-ragu. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Aiden Enzo, dia terkejut sesaat, lalu tertawa beberapa kali, mengangguk dan berkata, anak muda yang menarik, saya harap Anda bisa memberi saya lebih banyak kejutan ketika kita bertemu lain kali. Lelaki tua itu meninggalkan aula dalam langsung ditemani oleh Johan Jaorin, sejauh ini. Tekanan pada semua orang di aula berkurang setengahnya. Segera setelah itu, mata semua orang tertuju pada Aiden Enzo. Pria yang sangat muda, dia sebenarnya adalah anggota Zanlong. Tidak heran Anda bisa mendapatkan dukungan penuh dari Tuan Johan Jaorin. Aiden Enzo menoleh, dan dengan senyum cerah di wajahnya, dia mengepalkan tinjunya dengan rekan-rekan seperjuangan ini dan memeluk mereka dengan erat. Segera setelah itu, Johan Jaorin secara pribadi mengatur sebuah hotel untuk mereka. Aiden Enzo juga tidak segera kembali, tahun-tahun persahabatan dalam pertempuran perlu segera dijelaskan.
8 dari mereka berganti pakaian santai di hotel dan pergi berbelanja dengan Ai dan Enzo. Di sebuah bar, Ai dan Enzo dan yang lainnya mendirikan stand, tidak mabuk. Pria yang memimpin kelompok di antara 8 orang, bernama Plato Zion, dijuluki serigala abu-abu, sedang minum anggur, bersiul, dan menggoda perempuan dengan wajah bersemangat. Ai dan Enzo, kamu tidak cukup jahat. Kamu telah pergi dari Zanlong selama bertahun-tahun, dan kamu belum kembali untuk melihat saudara-saudaramu. Plato Zion menggedor dada Ai dan Enzo dan berkata, baik, tubuhmu masih cukup kuat, dan belum memburuk. Ai dan Enzo tersenyum dan berkata, mengapa guru mau membiarkanmu datang kali ini? Pria pendek lain berkata dengan seringai di wajahnya, saudara Enzo, bukannya kamu tidak tahu bahwa guru paling menyukaimu? Mendengar kamu dalam masalah di sini, kami datang ke sini secepatnya. Petik 2. Pria yang berbicara adalah Jurokai, dijuluki serigala putih, dan dia hidup sesuai namanya. Dia sangat tampan dan tangguh, dengan kulit putih, seperti domba jatuh ke dalam kawanan serigala. Namun, jangan lihat penampilan orang ini yang tidak berbahaya, dia sebenarnya kejam. Di Battle Dragon, itu adalah harta yang hidup. Bahkan Zibrano Targo sakit kepala untuknya. Ai dan Enzo mengangguk, dan mengobrol dengan beberapa saudara seperjuangan. Kudengar kamu sudah menikah, punya anak. Kapan kamu akan membawaku untuk melihat adikku dan malaikat kecilku? Plato Zion tiba-tiba menanyakan pernikahan Ai dan Enzo. Ai dan Enzo bertanya dengan tatapan bingung, malaikat kecil. Hahaha, kedelapan orang itu langsung tertawa, dan Jurokai segera menjawab, saudara-saudara mendengar bahwa kamu menikah dan punya anak, dan kamu bertengkar dengan Yang Maha Tinggi untuk menunjukkan foto ceril kepada kami. Sekarang, dia adalah nama kode malaikat kecil di Zanlong. Berapa banyak saudara yang ingin menjadi menantumu? Mendengar ini, Ai dan Enzo terdiam. Saya memperlakukan Anda sebagai saudara, tetapi Anda sebenarnya ingin mengakui saya sebagai ayah mertua Anda. Setelah bermain dan bermain, setelah itu, topik beberapa orang berangsur-angsur berubah dari aktif dan bersemangat menjadi membunuh ingatan, dan kemudian, mereka menyebut saudara-saudara dari masa lalu. Ai dan Enzo, kapan kamu berencana untuk kembali dan melihat-lihat? Plato Zion bertanya, merokok dan minum, matanya sedikit kabur. Ada beberapa hal yang tidak ingin mereka sebutkan, tetapi tidak mungkin berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. Ai dan Enzo juga minum terlalu banyak, menatap bola cahaya berwarna-warni, menghembuskan asap keruh, dan bertanya, Davian Ersa, apakah dia baik-baik saja? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ketika beberapa orang mendengar nama ini, mereka semua diam sambil minum anggur. Plato Zion menoleh, melirik Ai dan Enzo, dan bertanya, kamu masih tidak bisa melupakannya. Ai dan Enzo mengangguk, dan menyalahkan dirinya, bagaimana mungkin melupakannya, jika bukan karena saya, saudara Ersa tidak akan duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Berbicara tentang ini, mata Ai dan Enzo menjadi lembab, dan emosi menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun pecah pada saat ini. Banyak orang, banyak hal, dia tidak mau mengingatnya. Karena itu adalah rasa sakit. Jika bukan karena insiden itu, Ai dan Enzo tidak akan meninggalkan Zanlong secepat ini. Plato Zion duduk tegak, menepuk punggung Ai dan Enzo, mengangkat gelasnya dan berteriak, jangan dipikirkan, ayo minum. Semua orang akan pergi, tapi sayangnya, sekelompok pria dan wanita Fuso dengan kimono dan bakiak kayu berjalan ke arah mereka. Baga, kamu adalah Ai dan Enzo, kemarilah, berlutut dan minta maaf kepada keluarga Yamashita kami. Pria yang berbicara mengenakan kimono bermotif hitam, bakiak, dan kepang ronin, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Di sampingnya, ada beberapa pria dan wanita berkimono, semua menatap Ai dan Enzo dengan mata tidak bersahabat, berbicara di telinga pria itu. Ai dan Enzo mengerutkan kening, matanya dingin. Sekarang dia tertekan dan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia langsung berkata dengan dingin, siapa kamu? Apakah kita saling kenal? Bajingan, aku bahkan tidak kenal Muzuo Yamashita. Putra bungsu Uesugi. Pria itu menunjuk ke arah Ai dan Enzo dengan kesombongan di wajahnya dan berteriak. Sialan, berani bersikap kasar pada Muzuo Yamashita. Sial, Muzuo Yamashita. Ai dan Enzo mengerutkan kening, melirik pria dan wanita di seberang, dan mungkin menebak niat pihak lain. Sudut mulutnya terangkat dengan dingin, dan dia bertanya, ingin menemukan tempat untuk saudaramu. Ketika Muzuo Yamashita mendengar ini, dia sangat marah, mengepalkan tinjunya dengan erat, seluruh tubuhnya menggigil,
menunjuk ke arah Aiden Enzo, dan berteriak, "Kamu, lancang. Melihat keluarga Yamashita kami, kenapa kamu tidak berlutut dan memberi penghormatan?" Muzuo Yamashita belum pernah melihat pria sekasar itu. Dia sudah lama berada di sini, dan semua orang yang dia lihat memperlakukannya dengan hormat. Hanya karena dia adalah putra kedua dari keluarga Yamashita, dia mendapat kehormatan menjadi keluarga pertama di Fuso Karate. Sekarang, melihat pria yang sombong dan kasar, Muzuo Yamashita tentu saja sangat marah. Dalam sekejap, pria dan wanita Fusang di belakang Muzuo Yamashita menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan ganas dan berteriak, "Berlututlah dan minta maaf kepada Muzuo-kun." "Sialan, beraninya kau mengabaikan kejayaan keluarga Yamashita. Bodoh, sekelompok babi, tanah yang begitu luas seharusnya menjadi milik kita." Wajah Aiden Enzo berangsur-angsur menjadi dingin di hadapan pria dan wanita Fusang yang sombong dan berbicara dengan galak. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan saat dia hendak bergerak, Plato Zion dan yang lainnya di sampingnya sudah berdiri. "Hehe, apakah kamu dari keluarga Yamashita?" Plato Zion memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, matanya tajam, dia berputar beberapa kali dengan tusuk gigi di mulutnya, lalu meludahi wajah Muzuo Yamashita. Dalam sekejap, Muzuo Yamashita sangat marah. "Bajingan!" Dia menyeka air liur dari wajahnya, menatap Plato Zion dengan mata lebar, dan berteriak, "Aku akan membunuhmu." Selesai berbicara, Muzuo Yamashita meninju Plato Zion dengan satu pukulan. Pria dan wanita Fusang itu sangat bersemangat. Karena Muzuo Yamashita bergerak, dia adalah putra kedua dari keluarga pertama Karate Fuso, jadi dia secara alami sangat terampil. Babi berkulit kuning yang sombong ini sudah mati. Mereka bahkan bisa membayangkan adegan orang-orang ini berlutut di tanah memohon belas kasihan Muzuo Yamashita. "Hahaha, kami, Fusang, akan selalu menjadi nomor satu." Tetapi, itu di luar harapan semua orang. Plato Zion baru saja mengulurkan tangannya, dan langsung meraih pukulan keras Muzuo Yamashita. Setelah itu, pukulan Muzuo Yamashita tidak bisa lagi maju. Muzuo Yamashita terkejut, bukan hanya dia, tetapi para pria dan wanita Fusang yang baru saja mencibir, ekspresi mereka semua membatu. "Baga!" Muzuo Yamashita berteriak marah, mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, tinjunya masih diremas dengan kuat oleh lawan, dan dia tidak bergerak sama sekali. "Hehe, ternyata keluarga Yamashita di Fusang sangat lemah," kata Plato Zion dingin, lalu mengepalkan tinjunya. Klik, suara tulang tangan yang patah terdengar sangat jelas di telinga semua orang. Kulit Muzuo Yamashita langsung berubah menjadi warna hati babi, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Rasa sakit, itu sangat menyakitkan. Segera setelah itu, Plato Zion menendang dada dan perut Muzuo Yamashita dengan keras, dan berteriak dengan suara yang dalam, "Semua orang dari keluarga Yamashita pantas mati." Muzuo Yamashita seperti bola meriam, ditendang beberapa meter jauhnya dan mendarat dengan keras di lantai dansa, menjatuhkan beberapa meja minuman. "Muzuo-kun, Muzuo!" Dalam sekejap, seluruh bar yang ramai menjadi sunyi senyap, dan semua tamu yang datang untuk bermain berteriak dan berlari ke samping untuk menonton dengan gemetar. Pria dan wanita Fusang itu bergegas ke Muzuo Yamashita. Namun, pada saat ini, Muzuo Yamashita mengeluarkan darah dari mulutnya, menatap langit-langit dengan mata bulat, dan beberapa tulang rusuk di dada dan perutnya telah patah. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Hanya ada teriakan minta tolong Muzuo Yamashita, dan napasnya yang lemah. Plato Zion memimpin orang-orang dan melompat langsung ke lantai dansa, dia mengambil beberapa langkah ke depan, menatap Muzuo Yamashita di tanah dengan acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kudengar kakakmu Osaze Yamashita sangat pandai berkelahi, saya harap dia bisa datang dan bertarung dengan saya." Muzuo Yamashita meludahkan seteguk darah, menatap Plato Zion dengan kesal, dan mengeluarkan kalimat, kamu akan mati. Aku anggota keluarga Yamashita, dan kamu berani melakukan apapun padaku. Tidak peduli kamu siapa, keluargaku Yamashita, untukmu dan orang-orang di belakangmu, untuk mengeluarkan perintah berburu, tidak ada yang bisa melindungimu." Plato Zion mendengar kata-kata itu, matanya menjadi dingin sesaat, dia mengangkat kepalanya, mengeluarkan kalimat, dan berkata, "Kamu mengingatkanku pada masa lalu yang tidak menyenangkan, keluarga Yamashita, sial." Segera, dia mengangkat kakinya dan menginjak dada Muzuo Yamashita. Klik, semua tulang rusuknya patah. Melihat Muzuo Yamashita memiringkan kepalanya dan memotong vitalitasnya, pria dan wanita Fusang di sekitarnya sangat marah. Kamu orang gila. Ini Muzuo Yamashita,
putra kedua dari keluarga Yamashita. Cepat dan beritahu keluarga Yamashita. Panik, pria dan wanita Fusang ini sama-sama marah dan takut saat ini. Orang ini terlalu menakutkan, tembakannya terlalu kejam. Bukankah dia takut menimbulkan perselisihan antara keluarga Yamashita dan mereka? Aiden Enzo melihat pemandangan ini, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata kepada Plato Zion, tidak perlu bermain terlalu besar, kan? Plato Zion tampak acuh tak acuh, dan berkata, melihat orang-orang dari keluarga Yamashita, saya ingat masa lalu yang tidak menyenangkan, jika mereka tidak mati, saya tidak bisa tidur atau makan. 7 orang lainnya juga bermata dingin, mengabaikan pemandangan barusan. Tunggu, orang-orang dari keluarga Yamashita mungkin akan segera datang, seberapa yakin kamu? Aiden Enzo menghela nafas, dia tidak menyangka masalah ini menjadi sebesar ini. Plato Zion dan yang lainnya menunjukkan senyum tipis dan berkata, kamu tidak perlu yakin berurusan dengan orang-orang dari keluarga Yamashita. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, musnahkan saja mereka. Gila, sombong. Ketika pria dan wanita Fusang itu mendengar kata-kata mereka, mereka semua menunjukkan kemarahan dan gemetar di mata mereka. Aiden Enzo mengangkat bahu dan berdiri berdampingan dengan mereka, seperti tembok benteng. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Zanlong, tidak pernah takut. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.